Penyelenggaraan Pemilu 2024 dinilai banyak berutang pada alam, sebab jutaan pohon telah ditebang untuk memproduksi bubur kayu atau bahan logistik pemilu seperti surat suara, formulir, dan lainnya. Data dari KPU RI menerangkan, berbagai kebutuhan logistik pemilu 2024 menghabiskan 65.998 ton kertas. Diasumsikan 11,6 kg kertas setara satu batang pohon, maka dibutuhkan 5.709.898 bibit pohon untuk membayar utang pemilu kepada alam. Dari 5 jutaan bibit pohon, Provinsi Bali berkontribusi sebanyak 118.099 bibit. Ratusan bibit pohon, cempaka, mangga, jambu, dan lainnya ini ditanam serentak dalam satu hari pada Kamis 25 Januari 2024 di Pulau Dewata juga di daerah lain di tanah air. Idewa Agung Gede Lidartawan, Ketua KPU Provinsi Bali memimpin penanaman pohon serentak ini secara luring dan daring dari lapangan Wayan Buil, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Ya, jadi acara hari ini kita lakukan untuk di semua di semua tempat ya, di semua TPS yang ada. Kita ada 12.809 TPS di masing-masing banjar dan di desa, itu semuanya hari ini menanam ya, dari pagi sampai sore. Kalau kita kalikan semua itu ada sekitar 118.000 ya. Semuanya hari ini ditanam. Nah, karena kami sudah sampaikan di awal dengan Pak Sekjen dan Pak Ketua KPU, kemudian pada saat peresmian gedung di Badung, maka akhirnya acara kita yang kita inisiasi di Bali ini menjadi program nasional. Hari ini ya akan ditanam hampir 10 juta pohon di seluruh Indonesia ya, oleh seluruh PPK, PPS, KPU di seluruh Indonesia hari ini. Dan itu bagian daripada kepedulian kita terhadap lingkungan. Ya, kita jelas langkah-langkah kita, karena kita sudah menggunakan begitu banyak bubur kayu untuk surat suara, kemudian untuk formulir, maka kita wajib untuk mengembalikan. Dan nanti ada press release-nya Pak Ketua KPU RI, nanti saya akan kirim kepada teman-teman media. Tentang jumlahnya, jumlah TPS-nya, jumlah lokasinya, berapa ton kita habiskan surat suara satu kali pemilu, nanti kita akan berikan ke teman-teman. Lidartawan juga mengungkapkan, yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli 2 periode ini, penanaman 118.099 bibit pohon di Bali dilakukan oleh seluruh jajaran KPU, mulai dari tingkat provinsi hingga yang bertugas di tempat pemungutan suara atau TPS. KPU Bali memiliki 70 personil dan KPU kabupaten atau kota sejumlah 315 personil. Kemudian ada 285 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK, 2.148 orang panitia pemungutan suara atau PPS, dan 115.281 petugas di TPS, yakni kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Sanlitbas. Lidartawan juga mengatakan setiap individu penyelenggara dan pendukung penyelenggaraan pemilu ini wajib menanam 1 bibit pohon per orang. Untuk itu, terdapat 118.099 bibit pohon berbagai jenis yang ditanam pada Kamis di seluruh pelosok Pulau Dewata. Selain soal kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan penerus bangsa yang berhak merasakan kelestarian alam, penanaman pohon ini menurut Lidartawan memiliki filosofi. Selayaknya pohon yang perlu dirawat, demikian pula demokrasi di Bali. Diketahui, penanaman pohon serentak ini sejatinya diinisiasi oleh KPU Bali untuk dilaksanakan di Pulau Dewata. Namun KPU RI lantas mengadopsi gagasan ini untuk diterapkan secara nasional. Acara hari ini itu adalah murni inisiatif sebenarnya datang dari KPU Provinsi Bali. Setelah pada saat tanggal 10 kami di pesawat sama Pak Sekjen dan Pak Ketua KPU RI, saya ceritakan bahwa hari ini kita akan melakukan penanaman pohon serentak yang nantinya diharapkan seluruh penyelenggara akan melakukan penanaman pohon hari ini, walaupun ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, Bapak Ibu sekalian. Selain jajaran KPU, penanaman pohon serentak khususnya di Kelurahan Serangan juga dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Bali.
Di samping itu, turut mengundang para peserta pemilu untuk membawa pulang 1 bibit pohon dan ditanam di areal masing-masing. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.